Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Kirana. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Kali ini ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dan hakikat IPS menurut saya. Yang kedua, materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka. Yang terakhir, harapan saya terhadap mapel IPS di masa yang akan datang. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dan hakikat IPS menurut saya. Pengertian dan hakikat IPS sebagai program pendidikan merupakan kajian IPS yang didapat dari sebagai sumber dan pengalaman hidup sebagai makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan kuat untuk hidup bersama dalam kelompok. Dalam unit ini, Anda akan mempelajari hakikat IPS sebagai program pendidikan yang pada pembahasannya merupakan pendidikan antara disiplin ilmu sosial yang mengintegrasikan berbagai konsep ilmu sosial. Dari unit ini, Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. A. Mampu menjelaskan pengertian dari disiplin ilmu sosial IPS. B. Mampu menjelaskan tugas pendidikan IPS. C. Mampu menjelaskan ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan. Pengertiannya IPS dalam program pendidikan. Setiap orang sejak lahir tidak terpisah dari manusia lain, khususnya dari orang tua dan lebih khusus lagi dari ibu yang melahirkannya. Sejak saat itu, si bayi telah melakukan hubungan dengan orang lain, terutama dengan ibunya dengan anggota keluarga lainnya, meskipun masih sepihak, artinya dari orang-orang lebih tua terhadap dirinya. Hubungan sosial itu lebih terjadi tanpa hubungan sosial dan bantuan dari anggota keluarga lain, terutama dari ibunya si bayi tidak akan berdaya dan tidak mampu berkembang menjadi manusia dewasa. Selanjutnya, dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani sesuai dengan penambahan umur serta pengalaman terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, makin berkembang dan meluas. Hal tersebut membutuhkan atau terbina melalui pengetahuan sosial, hanya tentu saja berkenaan dengan namanya sangat tergantung pada pernah sekolah atau tidak. Yang kedua, materi IPS yang disajikan dalam kurikulum Merdeka adalah kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Menurut BSNNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada bakat dan minat. Artinya, para pelajar bebas memilih pelajaran apa saja yang ingin ia pelajari sesuai bakat dan minatnya. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindakan evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Nadiem Makarim mengungkapkan kurikulum Merdeka akan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2022-2023. Penerapan kurikulum Merdeka ini tidak hanya dikhususkan pada satuan pendidikan tingkat SMA atau sederajat saja. Namun, kurikulum ini juga bisa digunakan pada tingkat lain, seperti TK, SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan pada masing-masing jenjang. Pada tingkat SD ada beberapa perbedaan dalam mata pelajaran. Di antaranya adalah penggabungan mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran IPS, IPAS.
yang akan mulai diajarkan pada kelas 3. Tujuannya untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek dalam maupun sosial. Pada buku saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dijelaskan, alasan penggabungan kedua mata pelajaran ini dilakukan lantaran pada anak usia SD cenderung memiliki segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, dan komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan pelajaran IPA dan IPS diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam suatu kesatuan. Demikian bunyi buku saku. Yang terakhir, harapan saya untuk mapel IPS di masa yang akan datang ialah tujuan pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut misalnya tenggang rasa dan tempo seliro, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, disiplin, ketaatan, keteraturan, etos kerja, dan lain-lain. Selain itu, tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.